Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Ismariani Nainggolan dengan nomor NIM 0570225117 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baik, saya akan langsung mulai untuk mengerjakan bagian A, melakukan praktikum transaksi. Kita langsung masuk ke PHP MyAdmin. Di sini kita akan melakukan beberapa transaksi yang melibatkan yaitu routines dan trigger untuk transaksi yang ada. Yang pertama kita akan melakukan transaksi yang kita lakukan di routines. Kita create new routine. Lalu di sini kita akan mempraktekkan transaksi berupa seperti begins dan end, terus commit, rollback, save point, dan beberapa maksud dan tujuan-tujuan tertentu. Langsung saja kita buat praktik contohnya. Yang pertama transaksi 1. Kita mulai dengan begin dan end. Lalu kita start transaksi. Kita masukkan data-datanya. Kita buat untuk contoh transaksinya yang itu melibatkan pasien saja untuk saat ini. Lalu kita masukkan untuk contoh data-datanya. Kita masukkan contohnya untuk data nomor 5 untuk melanjutkan data pasien yang sudah kita miliki. Kita kasih contoh namanya adalah Riko. Jenis kelaminnya laki-laki. Lalu alamatnya di Jalan Baru nomor 45 Cikarang. Lalu kita select untuk semua pasien. Pasien. Untuk transaksi 1 kita hanya menggunakan ini. Di sini kita hanya memasukkan data dan berisi beberapa transaksi yang awam saja, yaitu begin, start transaksi, dan insert to. Oke, kita lanjut untuk transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu untuk memperhatikan commit, yaitu menyimpan seluruh perubahan data. Jadi data yang kita buat itu akan langsung disimpan dan ada di dalam table rumah sakit, database rumah sakit. Langsung untuk mempercepat waktu, saya akan langsung copy paste aja, kita tinggal mengganti di sini saja. Kita ganti untuk saat ini namanya Sony, laki-laki, alamatnya di Jalan 5 Cikarang. Lalu kita enter, lalu kita lakukan commit supaya perubahan yang kita buat ini bisa langsung permanen atau langsung jadi masuk ke dalam data database rumah sakit. Kita commit. Lalu end. Oke. Untuk transaksi yang ketiga kita akan mempraktikkan rollback. Untuk yang ini kita ganti, karena kita akan mempraktikkan rollback, maka kita harus mengupdate sebuah data supaya bisa mempraktikkan rollback. Karena rollback yaitu untuk membatalkan perubahan yang ada yang sudah kita lakukan. Jadi kita harus update sebuah data lalu kita batalkan. Nah, kita akan mencoba mengubah nama pasien dengan nama Bisma untuk data pasien nomor 1.
di sini sama dengan 1. Enter. Lalu kita akan melakukan rollback untuk membatalkan data yang kita buat ini. Lalu kita commit. Setelah itu kita select from, lalu kita end. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat kita akan melakukan rollback lalu melakukan update lagi. Kita ganti dulu, masukkan tanggal 9, namanya Mali. Belum bulan. Kita lakukan rollback dan kita lakukan update kembali untuk nama pastinya untuk pasien dengan ID lalu kita lalu kita lakukan transaksi lagi untuk mengaktifkan jenis transaksi save point. Transaksi yang kedua. Lagi. Lalu kita lakukan save point untuk poin pertama. Oke, lalu kita lakukan rollback ke poin 1. Berikut contoh transaksinya. Sekarang kita akan memanggil setiap transaksi yang sudah terbuat. Kita akan melihat setiap perubahan yang terjadi. Dalam transaksi yang pertama, kita hanya melakukan insert memasukkan data pasien, dan ini adalah data pasien yang sudah dimasukkan. Namun ini tidak akan berpengaruh masuk ke dalam database rumah sakit yang berisi pasien karena kita tidak melakukan commit pada data pasien yang sudah kita update. Jadi data pasien yang ada tetap pada data pasien yang semuanya ada. Sekarang kita panggil untuk transaksi yang kedua. Untuk data transaksi yang kedua, di sini kita sudah masukkan commit dan kita masukkan data yaitu berupa Roni yang berjenis kelamin laki-laki. Dan karena kita sudah melakukan commit pada data pasien seharusnya ini ada dan benar ada. Jadi data yang sudah kita masukkan jika di commit dia akan masuk dalam database rumah sakit yang kita punya. Selanjutnya kita akan mengaktifkan memanggil transaksi yang ketiga. Pada transaksi yang ketiga kita melakukan update untuk ID pasien nomor 1, kita update ke nama Isma. Cuman karena kita melakukan rollback, jadi update yang kita lakukan itu tidak akan terjadi atau dia akan kembali ke data yang semula. Jadi untuk data yang kita panggil untuk transaksi yang ketiga tidak akan berpengaruh apa-apa baik di dalam transaksi ataupun di dalam pasien. ID pasien atau nama pasien yang nomor ID 1 akan tetap seperti semula karena dipengaruhi oleh rollback. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil dari transaksi yang keempat. Kita akan manggil. Pada transaksi yang keempat kita melakukan rollback, namun di sini kita melakukan rollback, namun di bawah kita akan melakukan update lagi untuk nama untuk ID pasien yang nomor 3 kita ganti namanya menjadi Andre, lalu kita commit. Jadi rollback yang kita lakukan ini hanya berpengaruh untuk data yang kita masukkan pertama. Untuk data yang kita update di bawah akan tetap berjalan seperti biasanya. Jadi hasil dari pemanggilan data transaksi yang keempat itu di mana dengan ID nomor 3 yang awalnya namanya Dadang diubah menjadi Andre. Sekarang kita akan mempraktikkan, kita akan memanggil transaksi yang terakhir yang kedua yaitu transaksi yang kelima.
transaksi yang kelima, kita masukkan data, yaitu Andi. Kita masukkan data Andi dan kita save point. Lalu kita melakukan update untuk nama Lina, tapi kita melakukan rollback lagi ke save point yang poin pertama. Jadi yang keluar di sini adalah data yang kita save point, data yang pertama. Untuk data pasien juga akan berpengaruh. Pasien akan menambahkan data Andi ke dalam database pasien. Untuk transaksi yang ada pada rutin cukup sekian. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu trigger. Kita klik menu trigger. Tapi sebelum melakukan trigger, kita harus memiliki data yang harus di trigger. Dan sebab itu kita akan membuat table baru untuk database rumah sakit, yang itu berupa table obat dan mungkin untuk transaksi obatnya. Lalu kita masukkan kode obatnya. Baca. Nama obat. Lalu harga obatnya. Lalu stok obat yang ada. Untuk transaksi obat, untuk transaksi obat kita membutuhkan data pasien dan juga data obatnya, maka kita masukkan data pasien. Data jumlah dan data harga. Jumlah harga. Lalu total harga. Karena kita memasukkan ID pasien dan ID obat, kita harus masukkan data dari mana data itu diambil. ID berasal dari reference pasien. Oke, berikut untuk tabel obat dan tabel transaksi obat. Baik, kita masukkan data ke obat.
Baik, untuk data obat kita sudah miliki. Sekarang kita akan melakukan transaksi, melakukan trigger ke obat. Obat kekurangan ini kita sedang melakukan trigger karena kita akan mencoba melakukan transaksi pada obat. Kita masukkan sebuah transaksi pada transaksi obat. Oke, kita akan menselect transaksi obat. Kita akan menselect obat, jumlah keseluruhan obat, apakah dia berpengaruh atau tidak. Oke, setelah kita melakukan select from obat, di sini kita mendapatkan data bahwa untuk obat dengan kode AB001 yaitu tetrahydro, dia berkurang sebanyak 10 karena kita tadi melakukan transaksi akan mengurangi jumlah obat yang ada yaitu sebanyak 10. Jadi total obatnya tinggal tersisa 40 lagi. Untuk trigger kita sudah berhasil melakukannya. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang bagian B, yaitu melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita akan langsung ke HTML admin. Kita akan melakukan replikasi, yaitu menduplikat data ini dan membuat data ini ada pada server lain. Jadi langsung saja kita klik HTML admin, kita klik replication. Pada primary application kita klik configure, lalu kita ignore, lalu kita klik rumah sakit. Untuk server ID yang ini kita salin. Lalu kita masuk pada SAM. Kita masuk pada config my ini, lalu kita cari replication master default. Oke, di sini kita copy ke bawah untuk yang sudah copy paste tadi, lalu kita save, kita lakukan restart kembali. Kalau lagi, lalu kita pada admin replication show primary status yang ini sudah ada isinya seperti tadi. Lalu kita lanjutkan ke user account. Kita memasukkan user account untuk user account yang ada pada Ubuntu. Dalam Ubuntu user account saya bernama Dili. User account Dili. Untuk hostname-nya klik dilihat di Ubuntu. Kita sudah melihat satu untuk 02. Oke, lalu kita scroll ke bawah, kita centang untuk application client dan sleep, lalu kita buka. Kita lihat lagi untuk user account-nya. Di sini untuk user account Ubuntu yang diri sudah ada. Jadi sekarang kita akan mengekspor untuk kabel rumah sakit. Kita ekspor, lalu kita klik ekspor. Lalu saya akan memindahkan ke rumah sakit ke USB. Nah, itu kita masuk ke terminal dari Ubuntu. Kita masuk ke terminal Ubuntu. Kita ketik cd bentar, lalu kita masuk ke progress, lalu kita jalankan untuk kita pasti ini manajer Linux kan, bentar password. Oke, kita sudah masuk ke dalam server Ubuntu. Sekarang kita akan masuk ke localhost. Di sini saya sudah buat langsung nama database rumah sakit. Kita akan langsung ke database rumah sakit, kita akan import. Sebelumnya kita harus mengcopy file yang ada di sini di USB.
masukkan ke dokumen. Ini kita lakukan import. Baik, di sini saya sudah berhasil melakukan replikasi untuk database rumah sakit, memasukkan database rumah sakit. Sekarang kita harus melakukan replikasi di Ubuntu. Kita klik kartu admin, pilih replikasi, lalu kita ke replication, kita klik configure, kita salin server ID-nya, lalu kita masuk ke sana. Kita masuk ke configure, kita masuk ke open log file. Masuk ke configure, kita open file, yes. Lalu di sini kita cari yang berisi replication slip. Replication ID yang ini, bagian replication master server. Di sini ini kita hapus, kita kopas, terus di bawah kita taruh duplicate sama oke, lalu kita save, duplicate terus lalu kita save. Oke, lalu kita lakukan restart. Oke, kita masuk lagi ke ini, lalu kita masuk ke server browser. Oke, tekan Ctrl, kita masuk ke pass location, komputer, NetApp, plan, admin, tutorials, ini sudah, ini seharusnya pass sudah di true. Pass, kita kembali, kita refresh. Oke, untuk ini sudah. Sekarang kita masuk ke terminal lagi. Kita masuk ke terminal. Itu, import. Lalu kita masuk ke server. SQL. Oke, di sini kita masuk ke, kita show dulu, sekarang kita harus melakukan change kepada master hostnya. Change kita coba show dulu untuk di sejalannya. Saya melihat
Sekarang kerjain dia. Baik, sekarang kita akan ke Windows-nya. Kita akan mencoba merunning di Windows. Kita akan coba untuk mencari database. Kita select untuk berikut data database ini yang ada pada database rumah sakit. Sekarang saya akan mencoba menambahkan sebuah data. Tidak, saya akan memeriksa apakah data ini juga ada pada Ubuntu. Kita masuk ke Ubuntu, kita show Oke, untuk database-nya sudah sama, kita sudah menggunakan database ya sudah tersambung. Sekarang kita akan coba memastikan dengan cara mengupdate database di Windows. Kita akan mengupdate untuk mengetahui apakah server ini saling terhubung atau tidak. Kita masukkan harus alamatnya suatu nomor 6 kita periksa mungkin di sini sudah bertambah untuk Rara. Kita akan cek di Ubuntu-nya apakah ikut berubah atau tidak. Mohon maaf guys, ini tadi lupa ganti. Di sini kita akan coba select lagi ya untuk pembuktiannya.
Oke, di sini saya sudah terbukti kalau di server yang kedua dan server yang pertama yang ada pada Windows saling terhubung, dan jika data dari command prompt atau shell yang ada pada Windows diubah, di server yang ada di Ubuntu juga dapat berubah. Baik, sekian praktik dari saya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih banyak.